9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ada dia persiapkan pelaksanaan press mobile tadi menelpon ayam itu ya. Budidaya ayam. Oke, jadi Anda sekalian, ya salah satu basic kita dan lain pesantren Darupala ini adalah pesantren pertanian ya. Darupala pesantren pertanian. Nah, salah satu bagian subsektor yang masuk sektor pertanian itu adalah peternakan. Nah, di dalam peternakan itu sendiri ada beberapa jenis ternak ya. Ada ternak besar. Seperti apa kira-kira ternak besar? Kerbau. Sapi. Ya. Kalau gajah masuk nggak? Tidak. Ya. Kemudian ada ternak kecil. Ya. Seperti apa kira-kira? Ayam bebek. Nah, kalau ternak kecil itu sebetulnya kambing ya. Kambing dan sejenisnya. Jadi ada beberapa jenis itu, ada kambing ya, ada ternak domba ya, ada biri ya, itu semua masuk jenis ternak kecil. Babi sebetulnya masuk, tapi itu haram buat kita ya. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan salah satu ternak yang diharamkan oleh Allah itu adalah babi. Jadi hurimat alaikumul maitata wa damu wa lahmul khinzir. Lahmul khinzir ya, daging babi. Kecuali kalau misalnya, jadi misalnya di sini ada babi ditangkap, jangan makan. Termasuk jangan dijual, kemudian penjualannya dipakai untuk kebutuhan kita, tetap haram juga ya, karena dia bersumber dari barang yang haram. Jadi uang itu bebas nilai, halal, tapi terkadang dia menjadi haram karena sebab ya, haram disebab ya. Oke, haram karena sebab. Misalnya itu tadi ya, kita peroleh dari hasil penghasilan babi, tentu haram. Atau kita peroleh dari hasil merampok ya, nah tentu haram. Kemudian ada itu tadi, ada ternak unggas. Ternak unggas itu masuk ini kelompok ternak ayam. Nah, ayam itu dibagi lagi ya, ada namanya ayam ras
Potong. Ya, ayam ras dengan ayam potong sama aja ya. Kampung. Ayam kampung. Ya, cuma terbagi dua itu ayam ras. Ada petelur, ada pedaging. Ya, yang petelur itu khusus diambil dipelihara untuk telur. Tapi di umur tuanya itu biasa dijual, diambil diapir namanya ya. Nah, kemudian ada ayam pedaging, namanya biasa disebut apa tadi? Potong. Ayam broiler, ya, ayam. Kemudian ada ayam buras. Pernah waktu mahasiswa dulu ada teman ditanya oleh ujian meja ya, apa itu ayam buras? Dia jawab, ayam yang dimakan dengan buras. Sebetulnya buras itu singkatan, bukan ras. Ras, bukan ras. Apa itu bukan ras? Ayam kampung. Ayam kampung. Ini sekarang nilai ekonomi ayam kampung anak sekalian itu sangat tinggi. Dan banyak orang sekarang menghindari ayam potong. Kenapa? Karena dapat. Kenapa? Ya. Yang pertama katanya banyak lemaknya, sehingga orang yang sudah gemuk, orang yang tekanan darah tinggi sudah tidak mau makan lagi ayam kampung. Ada serumnya dulu promotor di UNAS, kalau dia dibelikan nasi, dia tanya, apakah itu ayam kampung atau ayam broiler? Kalau kita bilang broiler, dia tidak mau makan lagi. Ya, kenapa? Karena ayam broiler itu dipaksa besar, ya, dipaksa besar. Umur 40 hari, malah sebelumnya itu sudah bisa potong. Kalau ayam kampung umur 40 hari itu masih kecil, ya. Kalau ayam broiler itu sudah bisa dipotong, ya, sehingga tekstur dagingnya itu lembek. Nah, dibanding dengan ayam kampung itu enak ditarik-tarik dagingnya. Ya. Nilainya juga secara ekonomi itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Ya. Kita di Indonesia ini saya pernah pelihara sampai 100.000 ekor dalam waktu 6 bulan ya, karena itu keluar masuk. Dan langganan kita itu ayam goreng Sulawesi AGS, itu butuh ayam setiap pekan itu paling bulan dia minta 1.000 ekor ayam satu pekan, ya. Jadi setiap Jumat biasa waktu saya ada di situ diantarkan. Nah, jadi ini sebetulnya kalau ditinjau dari segi bisnis, ternak ayam kampung ini sungguhnya sangat menjanjikan secara ekonomi. Dan kalau di kampung-kampung biasanya tidak usah dibuatkan kandang ya, dilepaskan ya, biar tayang kantong. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu sudah terproses ya, sudah terproses. Ya. Oke, jadi secara ekonomi itu insya Allah sangat menjanjikan untuk kita kembangkan anak sekalian. Cuma memang waktunya yang agak lama, karena kalau kita mau yang idealnya itu ya 3-4 bulan baru bisa dijual, ya. Tapi kalau AGS itu umur 2 bulan dia sudah mengambil, karena dia pilih yang kecil dan dia berdampak saja, ya, sudah di atas, ya, tengah. Oke, apa yang ingin saya sampaikan? Tentu yang pertama anak sekalian ini ya,
persiapan kandangnya. Jadi kalau kita mau mengelola secara profesional, ya harus ada kandang. Ini juga untuk menjaga hubungan kita dengan tetangga ya. Yang sampai yang kita masuk di rumahnya orang, biasanya itu dilempar atau diapakan, mati. Ya, akhirnya hubungan kita dengan tetangga menjadi retak gara-gara ayam. Ya. Ini juga pun bagus kalau ada kandang karena nanti kainya itu pesesnya itu bisa dibuat sebagai pupuk kandang, dan itu sangat bagus kalau sayuran. Banyak orang-orang Malino itu beli dan itu luar biasa. Jadi ayam itu biar tainya juga dijual, ya, bernilai ekonomi. Itu bagusnya diimplementasi dulu, ya. Nanti kita belajar sebentar bagaimana membuat fermentasi pakan. Difermentasi dulu ya, supaya bisa bagus hidupnya itu. Tapi biasanya orang Madinah itu masukkan saja di karung di bawah, dan itu satu karung kecil itu 20.000 satu. Ya, jadi banyak orang kaya itu gara-gara tai ayam. Ya. Kemudian Anda sekalian, kita akan belajar juga penanganan DOC. Apa itu DOC? Saya tahu? Ini anak ayam yang berumur 1 hari, namanya day old chick. Day old chick itu disingkat DOC. Kemudian pemeliharaan, kemudian vaksin, kemudian terakhir insya Allah pembuatan pakan. Mungkin pada kesempatan ini tidak akan terlalu dalam, karena ke depan ini insya Allah kita akan tetap dilanjutkan pembinaan kita. Dan saya pernah bicara dengan UNESCO, saya bilang kenapa tidak ada kandang yang bisa dipakai di atas ya. Ya, paling tidak untuk bisa mencukupi kebutuhan kodok ya. Nah ini ya, persiapan kandang tentu yang pertama kita harus membangun kandang ya. Nah, kandangnya ini coba perhatikan ya. Ini bisa sederhana ya. Sederhana ini. Ini kandang kampung. Kandang sederhana dari bahan bambu. Saya kira ada banyak bambu di sini ya. Ini dulu yang harus dipersiapkan. Ya. Jadi maaf saya ada cas. Harus senarai aja tuh. Di tas. Ya, jadi ini kandangnya cukup sederhana dari bahan bambu. Intinya begini, kalau mau membuat kandang, sesuaikan dengan kondisi bahan kandang yang ada di sekitar kita. Itu kalau yang begini lebih cocok kalau di desa-desa ya. Kemudian ini yang agak lebih sedikit ya, kandang sederhana dari kawat, kemudian ada atapnya ya. Jadi sedikit sudah agak profesional ya. Ya, nah ini juga ya, kandang berbahan kawat dan seng. Jadi saya ingin memperlihatkan contoh-contoh kandang seperti ini Anda sekalian, supaya
apa saja yang ada di rumahnya bisa digunakan ya. Mungkin ada sisa seng yang bisa dipakai ya. Dan ini kalau Anda mau kuliah melihara ayam ini, saya kira itu bisa menanti mencukupi ya. 100 ekor saja, 100 ekor ya. 100 ekor itu kalau kita lihat harga di pasar itu, kalau sudah besar begini itu kan ratusan harga, ratusan. Jadi 100 ekor kali katakanlah 100.000, berapa itu? 10 juta ya? 10 juta itu dengan uang semester selama 6 bulan, setelah itu sudah bisa terima ya. Jadi itu ya, makanya ayam juga itu dulu orang kita jadikan sebagai tabungan. Terus ini ya, penanganan anak ayam atau DOC. Misalnya ya, kalau ayam kita datang dari tempat yang jauh, itu agak loyo ya, jadi dia berikan air gula. Untuk apa ini? Untuk mengembalikan kondisinya, mengembalikan kondisinya. Ya. Kemudian dipersiapkan brother house. Brother house ini induk buatan ya. Induk buatan ini ada, saya kira lihat bisa apa ini ya. Induk buatan ini dimasukkan untuk memberi panas ya, memberi hawa panas kepada anak ayam agar tidak kedinginan. Ini bisa menggunakan lampu listrik, bisa juga menggunakan kompor, asal jangan dibakar ayamnya ya. Maksud saya, di tengah kandang ini dipasang kompor, kemudian dipasang sen di atas kompor itu, maka disitulah yang akan menjadi sumber panas yang akan menyebar ke seluruh kandang. Bisa juga kita buat brother house atau induk buatan itu berupa berupa seng yang kita gunting ya, kemudian dibuat melingkar di tanah ya. Jadi sengnya di seng plat ya, yang tipis itu, contohnya itu digunting ya tengahnya, kemudian dibuat lingkaran di tanah ya, dijepit supaya membuat lingkaran, lalu diberi alas misalnya sekam padi atau gergaji ya, kemudian diberi di tengahnya lampu ya. Ada alat modern, tapi saya kira tidak usah itu kita sampaikan, karena itu butuh pemanas ya, elemen pemanas, kemudian butuh gas atau listrik. Ini saja ya. Jadi ini salah satu model ya, yang dilengkapi dengan tempat makan, tempat minum ya. Cuma saya ingatkan ya, tempat minum itu biasanya diberi kerikil atau maksud saya yang di bawah ini, yang merah-merah ini, yang di bawah ini itu biasa ditaruh kerikil atau kelereng supaya ayamnya itu tidak mati lemas, karena biasanya masuk di sini ayamnya ya. Ini kan air, berisi air ya, berisi air ini yang di sini ini, kemudian ini di sini turun airnya ke sini. Ini kalau dibiarkan tidak diberi kelereng misalnya di sini, ayam yang masih kecil yang berumur 1 hari itu sengaja masuk di sini, sehingga biasanya mati lemas. Jadi itu ya. Kemudian ya, saya kira itu ada tempat makan ya, tempat makan ini bisa dibuat sendiri ya, bisa juga di rumah cari talang-talang di rumah ya, atau bisa juga di rumah kita buat dari pipa pralon yang pipa panjang itu ya, kemudian dibelah, kemudian diambil setengahnya ya,
itu bisa dibuat memanjang seperti itu. Dan kemudian ditutup, ada itu penutup pipa ya, ditutup kiri kanannya sehingga bisa digunakan di tempat makan, bisa juga untuk tempat air minum. Nah, seperti itu ya. Ya, selanjutnya, oh ya, ada yang saya ingin terangkan sedikit ya. Untuk kita di Indonesia, apalagi di seluruh ini kan sering hujan ya, sering hujan. Jadi biasanya dibuatkan ini ditutup dengan menggunakan ya bisa triplex, tapi bisa juga menggunakan tirai. Apa tirai yang mana? Yang tirai yang biasa digunakan itu orang kalau orang lama itu apa? Ya, tenda. Tapi ada khusus ya. Gunanya itu agar angin itu tidak langsung masuk ke dalam kita atau ke kekuatan. Nanti pada saat kondisi panas itu digulung lagi naik, ya, digulung naik, ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana mendeteksi bahwa ayam ini sudah bagus kondisinya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin? Kalau dia mengumpul ke lampu, itu berarti ayamnya masih dingin. Berarti tambahin lampunya kan? Ya. Kalau misalnya dia menyebar ke pinggir-pinggir, ngumpulnya di pinggir-pinggir ini, berarti dia terlalu panas. Nah, kalau dia menyebar merata, nah itu suhu yang bagus. Ya? Kalau mengenai lampunya Ustaz, kan biasa warna lampu itu biasa misal agak putih atau orange berwarna pada hangatnya begitu. Iya, yang bagus itu yang bening. Ya? Kalau yang agak hangat itu tidak terlalu panasnya itu tidak terlalu bagus. Jadi yang bening itu yang tembus pandang ya. Nah, itu yang bagus. Kalau kita mau menggunakan itu, kalau kita menggunakan kompor tadi, di tengah dipasang kompor, kemudian pasang seng, boleh. Ya, banyak cara untuk memberi kehangatannya kepada ayam. Cuma jangan ayamnya hangat, kemudian kamu kedinginan. Bahaya. Nah, ini ada pemanas, ada lampu, ada liter. Liter ini maksudnya alas ya. Alasnya tadi saya sudah jelaskan, ini alas di bawah diberi kurang misalnya, kemudian kalau mau lebih hangat lagi diberi di atasnya ini diberi bagian atasnya ini sekam padi atau Bubuk kayu Ustaz ya. Iya, bubuk kayu yang hasil somel namanya? Insong. Oke. Jadi itu untuk Brother Rose ya, untuk pemanas, pengganti induk ya. Nah, itu penting karena pada masa-masa inilah sangat menentukan. Di sini masa-masa kritis ya. Masa kritis. Jadi biasanya kalau sudah lewat dari 40 hari, salah ayamnya itu sudah bisa bertahan. Ya. Oke. Kemudian nah, ini pemberian pakan setiap hari. Ini ada dua jenis pemberian. Ada yang disebut ad libitum, artinya tidak dibatasi. Pokoknya kasih saja. Ya? Kasih saja makanannya, tidak usah dibatasi. Cuma ini tidak ekonomis ya. Tapi kalau baru umur 1 sampai 7 hari itu masih bagus. Ya, untuk memacu, memperbaiki pertumbuhan. Pemberian pakan diberikan setiap pagi, ya, dikontrol siang hari. Kemudian di sore hari biasanya ditambah kalau karena ini ayam kalau diberi cahaya di malam hari itu kita makan sekalipun di malam hari. Kecuali kalau kita mau memberi kebiasaan kepada ayam kita bahwa di malam hari dia sudah tidur, ya. Jadi siang harinya kita kasih makan dengan baik, ya, menjelang sore, ya, matikan lampunya, kemudian, ya, ayam kita tidur. Cuma begini, Anda sekalian,
Yang harus diperhatikan itu kalau mati lampu itu tikus ya. Tikus itu biasanya senang kalau malam hari mencari mangsa ya. Ya, apalagi kucing apa itu? Kucing hutan. Oh di sini juga barangkali ada apa? Biawak ya? Biawak itu semua hama yang bisa membuat ayam kita habis. Ya, kemudian sanitasi kandang. Yang dimaksud sanitasi kandang ini adalah kita membersihkan kandang kita, ya, terutama dari kotoran, dan biasanya ya setiap saat disemprot ya, bisa menggunakan pestisida yang untuk peternakan yang tidak mengganggu kesehatannya. Bisa juga kita menggunakan, ada saya bawa air empat, sebentar kita praktekkan, dicampur air, kemudian disemprot ke kandang kita. Karena itu bisa membuat kandang kita tidak berbau ya, terutama kotorannya kalau itu disemprot ya menggunakan air empat. Karena dia akan mengurai ya amoniaknya, menjadi bahan amoniak. Ini jenis pakan yang biasa diberikan utiran, mos. Utiran ini biasa kau lihat di situ di sering blok ya. Nah itu butir-butir, namanya butiran. Ada mos itu biasa seperti ya dia halus ya, seperti misalnya jagung tidak habis digiling ya, atau padi ya, dedap padi yang halus itu namanya mos. Tapi bagusnya itu sebetulnya ini bentuknya ya butiran ya, butiran, karena ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ayam itu lebih suka ya, karena ayam itu memang kan pada dasarnya adalah pemakan biji-bijian ya. Jadi kalau dia berbentuk butiran atau butiran, dia lebih suka ya. Ini saya kira ini salah satu contoh bahan ya. Baik. Ada yang besar butirannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang malah memanjang ya. Nah itu. Jadi contoh ini diberikan sesuai dengan umurnya ya. Dan sampai yang besar diberikan kepada ayam yang baru umur 1 hari. Ya, nanti kita sakok ya ayamnya ya. Dikasih yang butiran yang kecil ini kecil. Jadi sesuai umur. Kalau sudah mulai berumur 1 bulan, 2 bulan, masih lagi yang lebih besar seperti ini. Kayak ini. Begitu terus ya. Kalau sudah dewasa ya kasih yang besar. Ya, sekitar 6 bulan itu sudah mulai dewasa dan malah sudah mulai bertelur. 4-5 bulan ya. Itu. Nah, bahan pakan yang bisa kita pakai jagung. Jagung ini biasanya digiling ya sampai halus. Ini daun-daunan juga bisa, terutama daun lantoro ya. Daun lantoro ini bisa dijadikan sebagai bahan pakan. Dedak padi ya. Sini banyak padi. Ya. Ya, ubi kayu. Ubi kayu juga bagus, bisa jadi dicincang kecil-kecil. Ya. Kemudian kalau misalnya ini yang orang di sawah ada siput itu yang besar-besar itu, ada itu ya, siput besar itu bisa dimasak dulu kemudian dicincang, bisa langsung diberikan, tapi bisa juga digiling ya, dikeringkan kemudian digiling menjadi konsentrat ya, menjadi halus. Nah itu kemudian ini contoh bahan pakannya. Ini ada dedap, ada jagung, ada sorghum, ada apa ini, macam-macam ya. Apa? Jadi sebetulnya kalau kita lihat luar biasa ya.
Inilah yang dicampur orang di pabrik pakan untuk menghasilkan butiran. Untuk kita di sini, terutama yang ada di perkampungan yang ada siap itu misalnya jagung, dedak, kemudian apa lagi? Ubi kayu ya, ubi kayu ada. Apa lagi? Daun-daunan ya. Daun-daunan itu bisa seperti daun pepaya, itu bisa dijadikan sebagai campuran makanan. Jadi dicincang halus, ya, cincang halus, kemudian dicampur dengan jagung, dicampur dengan dedak, ya. Utamanya bayam ya. Bayam itu mengandung protein yang sangat tinggi, jadi itu bisa dipakai sebagai macam makanan. Sudah selesai. Nah, bagaimana cara kita mencampur pakan? Dahulukan dulu yang halus, ya. Jadi butirannya lebih halus dulu yang campur supaya lebih merata. Nah, kalau misalnya kita menggunakan misalnya jagung, dedak, dan konsentrat, itu perbandingannya bisa kita pakai ini hasil penelitian saya 5-3-2 ya. 5 bagian jagung, 3 dedak, 2 konsentrat ya. Nah, konsentrat ini anak-anak sekalian, ini mengandung protein yang sangat tinggi ya. Cuma ini harus dibeli karena biasanya kita tidak bisa bikin sendiri ya. Tapi kalau kita sendiri yang campur itu jauh lebih murah daripada kita beli yang sudah dibikin orang ya, yang sudah dicampur orang atau yang sudah dibuat butiran. Oh, itu ya. Nah, sebentar kita akan belajar membuat fermentasi ya. Kita praktik membuat fermentasi. Jadi pakan yang sudah dicampur itu dimasukkan di dalam wadah. Saya sudah siapkan. Jadi saya siapkan wadah. Kemudian masukkan ke dalam wadah bahan sudah dicampur itu. Buat larutan E4. Ya, campurannya di sini bisa 2 cc, 1 ya sampai 1,5 liter air. Kemudian biasanya ini ada untuk menghidupkan, karena ini sebetulnya semacam bakteri berguna ya untuk melakukan fermentasi. Untuk menghidupkan itu biasanya dicampur dengan gula ya, gula sedikit dilakukan di dalam. Kalau sudah siap, dibilas itu pakan yang ada di dalam wadah ya, dengan campuran air yang 4 tadi dan rata ya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jadi nanti ini tidak boleh terbuka ya. Prinsipnya ini anda kalau kamu lihat itu seperti ibu pernah membuat itu dari simbol itu tape ya, poten, nah poten lame kayu ya. Nah, itu prinsipnya sama nih pembuatannya ya, disimpan selama 3-4 hari. Setelah itu ayam siap mengkonsumsi. Apa gunanya? Untuk meningkatkan kadar proteinnya ya, meningkatkan kadar. Oke, saya kira itu barangkali contoh kita bisa mempraktekannya ya. Ya, ayo. Selamat maju. Mana para? Ada. Putra.
Saya. Nanya sekalian, ini makanan konsentrat ya. Ya, ini tadi saya beli di shop. Ini 2 kilo ya, 2 kilo. Kemudian ini jagung ya, ada 5 kilo. Ambil kan nunggu. Tiga kamu. Tiga. Ya, jadi kita tinggal kita tunggu dulu air dengan ya. Oh itu kasih anu saja bisa juga, cuman tidak seperti gorengnya terus energinya terus lemaknya. Jadi ini tentunya kan setiap pakan itu bahan pakan ada kandungan protein. Jadi kalau format ini yang dipakai itu sekitar 11,5 ya 11% dengan protein. Ini waktu saya penelitian di S1 format ini yang saya pakai dan alhamdulillah ayamnya bagus. Ya. Ayo, santri dulu, santri maju. Siapa? Santri. Saya. Dia SMP lagi. Masuk Yasmin. Ya, yang lain jadi yang caranya ya, perhatikan atas caranya jangan. Saya jadi penonton. Jadi yang pertama dulu kita masukkan ini kan kita anggap sudah ditimbang ya. Kalau belum disimpan dulu ya. Karena tadi perbandingan kita berapa? 5, 3, 2. 5 jagung, 3 minyak, 2 konsentrat. Oke? Nah ini jagung ini sudah ada 5 kilo. Yang tidak dulu. Ya tunggu dulu ya. Jadi ini dulu dimasukkan yang halus ya. Coba dulu ke dalam. Kalau konsentrat jadi
Ini namanya M4. Minta ke dekat suam. Ya, ini adalah proba yang bermasalah. Ya. Habis nih. Manfaatnya ini untuk implementasi. Ini pada apa dia? Ya, jadi ini kita ambil. Ini ya. Bismillah. Kita ini peternak muslim jadi. Ya. Ya, ada nilai artinya. Ini tangan. Rahmat. Ada tidak? Bismillah. Ya. Setelah jadi peternak. Kalau sudah rata masukkan semua. Nanti jualan makan. Nanti dia pendamping sampai akhir ayat. Sampai ayat. Kalau sudah, ini sedikit demi sedikit. Kalau sudah besar usahanya harus pakai mixer. Mixer alam ini apa mah? Ada dia. Kamu Nanti ini kita bisa buat balikannya. Bisa kita buat budidaya ayam. Ada di sini. Budidaya ayam. Ayam.
Bisa kan ya. Kalau yang paling di rumah Ini bisa daitan. tapi air ikan saya Jadi ini nanti ini kalau kita mau, tapi jangan dibuka ya selama lembar itu tidak boleh dibuka ya, karena proses fermentasinya boleh diberikan kan air tidak Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita bagaimana cara supaya ini tidak masuk tidak bisa dilakukan. Oke, jadi saya kira untuk praktek kita ya pembuatan kupat nasi, insya Allah hasilnya kita bisa tahu berhasil atau tidak setelah 3 sampai 4 apa bedanya kalau ini berhasil? Betul. Ya, baunya seperti poteng ya. Seperti tape. Ini dia agak bau seperti tape. Kemudian yang kedua, makannya menjadi lembut. Ya, lembut. Ya. Ini juga bisa kita lakukan pada
bahan-bahan pakan yang lain, ya. Bisa. Misalnya kita punya ubi, ya. Kita mau campur dengan daun-daunan, ya. Yang jelas daun-daunan itu yang dimakan oleh kerbau atau sapi itu juga bisa dimakan oleh ayam, terutama ayam kampung. Mana itu ayam kampung itu daun